مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصول وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita kirimkan doa Fatihah kepada orang-orang yang telah ikut menyumbang konsumsi dan juga setiap yang membantu daripada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah, Allah Ta'ala berikan ketaatan, istiqamah fi ta'ah wal ibadah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri madin. Allahumma akrimna biduril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin Habib Alwi Albar beserta seluruh warga Fala Jawa 1, khususnya warga Fala Jawa 2, Kedatong Tidore, Tanah Raja, belakang kantor dan sekitarnya, dan seluruh jamaah yang alhamdulillah di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang hadis Sahih Al-Bukhari, maka perlu diingatkan dan disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus kita perhatikan yaitu mengambil kesempatan di bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan atau ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi mengatakan paling afdolnya berpuasa setelah bulan suci Ramadan adalah bulannya Allah Muharram. Jadi ini bulan
yang dimana kita disunnahkan untuk berpuasa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan puasa Muharram, di antaranya riwayat dari Ibnu Hajar dari Sayyidah Hafsah bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma," siapa yang berpuasa, akhir yaum min Dzulhijjah, di akhir hari bulan Dzulhijjah, wa awwal yaum min Muharram, dan awal hari bulan Muharram, ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu kafarah 50 sanah, maka Allah ta'ala akan jadikan kafarat dosanya selama 50 tahun. Wa saumu yaumin, dan puasanya satu hari sama seperti bisaumi 30 yauma, seperti puasa 30 hari di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Muharram juga tentang hal yang disunahkan, yakni berpuasa itu 3 hari berturut-turut, di hari Khamis, Jumat dan Sabtu. Ini riwayat dari Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma," siapa yang berpuasa, thalathata ayyam, 3 hari berturut-turut, min syahrin haram, di bulan haram yaitu bulan Muharram, al-Khamis wal Jum'ah was Sabt, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, katabahullahu subhanahu wa ta'ala lahu ibadata 700 am, maka Allah ta'ala mencatat baginya pahala ibadah selama 700 tahun. Kemudian kalau ini diperselisihkan oleh para ahli hadis mengenai derajat hadisnya, namun yang sahih, dan ini bisa kita praktekkan untuk meraih fadilah amal, namun yang harus kita jangan sampai tinggalkan puasa Tasu'a, Asyura. Ini riwayat Muslim dan ditulis di dalam kitab Nihayatuz Zain oleh Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan yang paling dianjurkan puasa di bulan Muharram adalah Tasu'a, yaitu 9 Muharram, mungkin bertepatan di hari Jumat nanti, dan Asyura 10 Muharram. Kemudian Hadi Asyar 11 Muharram. Ini ada 3 cara, 3 cara puasa sunnah di bulan Muharram yang berkaitan tentang Asyura. Yang pertama, Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qadima Rasul SAW Madinah fawajada Yahud tasum. Nabi tiba di kota Madinah, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa. Fasa'ala an dzalik, kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang puasa mereka itu. Faqalu, maka orang-orang Yahudi menjawab, hadzal yaumul ladzi najjallahu ta'ala fihi Musa wa aghraka fihi Fir'aun, yaitu di 10 Muharram Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Fanahnu nasumuhu syukran lahu, maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur terhadap hal itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak mensyukuri Nabi Musa dibanding kalian. Fa amara bisaumih, kemudian Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa di 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Inilah sunnah yang pertama. Kalau memang tidak mampu melaksanakan secara full, atau artinya mengamalkan seluruh hadis Nabi mengenai puasa sunnah Muharram, minimal Asyura dapat kesunahan 10 Muharram minimalnya. Dan ini pernah ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya suila an siyami yaumi Asyura, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah puasa di 10 Muharram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Asyura an yukaffira sanata allati qablah,
puasa di 10 Muharram atau di hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Kemudian ada lagi derajat puasa Asyura yang lumayan baik. Kalau tadi baik, ini lumayan baik, yaitu Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 Muharram ditambah dengan tanggal 10 Muharram. Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Nabi ketika puasa Asyura 10 Muharram, kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, seandainya umur saya bisa sampai di tahun depan, maka saya akan puasa bukan hanya 10 Muharram, tapi saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Namun diceritakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan juga Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam kitab Minhaj yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun depannya meninggal dunia sehingga tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'ah. Namun para ulama hadis mengambil kesimpulan hukum suatu keinginan baik al-hammiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sunnah. Maka Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Al-Bantini menyebutkan bahwa Tasu'a Asyura itu sunnah. Itu yang kedua. Jadi kalau tidak bisa, ya kita minimal 10 Muharram, mau yang bagus 9, 10, mau lebih bagus lagi 9, 10, 11. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah dalam kitab Jami'us Shaghir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma Asyura, puasalah kalian di hari Asyura. Kemudian Nabi katakan, wa khalifu fihil yahud, namun bedakanlah cara puasa kalian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa 10 Muharram saja. Kata Nabi, khalifu fihil yahud, bedakanlah dengan orang Yahudi di dalam berpuasa. Dengan cara seperti apa? Sumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa qablahu yauma, sebelumnya satu hari, yaitu 9. Wa ba'dahu yauma, dan puasa sesudah 10 Muharram satu hari. Maka di sini ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Nah, ini yang paling bagus. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantini di dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi ambil kesempatan ini, niatkan hari Jumat depan kita berpuasa, puasa Tasu'a dan puasa Asyura dan Hadi Asar, puasa tanggal 11 daripada bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala berikan istiqamah di dalam ibadah, Allah Ta'ala mudahkan perbuatan baik kita, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Disebutkan di dalam hadis an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah, dari mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisah laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat menggunakan baju yang ada gambar. Nah, ini pembahasan tentang baju yang ada gambar. Bagaimana hukumnya secara hukum fikih? Kemudian fanazara ila a'lamiha nazratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memandang sekilas ke gambar yang ada di pakaian beliau. Falamman saraf, tatkala selesai salat, qala idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin. Nabi katakan, ini baju yang ada gambar kembalikan kepada Abi Jahmin. Abi Jahmin, Abi Jahmin nama orang. Nama aslinya adalah Amir bin Hudzaifah. Namanya Amir bin Hudzaifah nama aslinya. Di dalam riwayat Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengembalikan pakaian tersebut? Ternyata sebelumnya pakaian yang punya gambar itu hadiah dari Amir bin Hudzaifah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orang yang sangat menghargai
pemberian hadiah, tidak pernah menolak, Nabi terima. Nah, walaupun setelah Nabi pakai ternyata ada pengaruh, pakaian bergambar itu mengganggu konsentrasi daripada sholat. Ini hakikatnya bukan Nabi SAW yang terganggu, tapi hakikatnya bahwa Nabi ajarkan kepada kita umatnya, kalau sholat, pakaian jika ada gambar-gambar yang dimana nanti orang melihatnya mengganggu konsentrasi dalam sholat, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak baik. Kemudian di sini Nabi SAW beliau katakan, kembalikan kepada Abi Jahim. Wa'tuni bi anbijaiyati Abi Jahmin. Kemudian bawalah baju yang polos, kata Rasulullah SAW. Jadi dikasih hadiah baju bergambar, Nabi bilang ditukar dengan baju polos, jangan yang bergambar. Kemudian dikatakan fa innaha al-hadsni. Nah, ini Nabi katakan, karena baju yang bergambar itu membuat saya terganggu di dalam sholat. Saya terganggu di dalam sholat. Anifan, tadi waktu saya sholat melihat gambar terganggu. Nah, itu penjelasan bahwa baju yang bergambar hukumnya makruh. Di dalam hadis yang lain, jadi baju bergambar ini ada dua macam. Baju bergambar ada dua macam. Ada pertama gambar yang mubah. Gambar yang mubah artinya hukumnya tidak haram, boleh. Ada gambar yang haram. Ada gambar yang mubah, ada gambar yang haram. Ini biar dirinci, biar kita paham. Gambar yang mubah, ini awal gambar yang mubah, seperti gambar gunung, benda-benda mati. Jadi hukum dasar menggambar itu adalah boleh. Pohon, lautan, gunung, atau tulisan-tulisan. Ini gambarnya ya, gambarnya hukumnya mubah, boleh. Nah, ketika dipakai dalam sholat muncul masalah. Pakai dalam sholat muncul masalah. Kalau gambar yang mubah dipakai di luar sholat tidak ada masalah. Gambar yang mubah. Tapi gambar yang mubah yang hukumnya boleh, ketika dipakai di dalam melaksanakan sholat berjamaah, di sini muncul problem, muncul masalah. Makanya Imam Bukhari memasukkan bab ini di bab sholat. Kenapa Imam Bukhari memasukkan bab memakai baju yang ada gambar di bab sholat? Karena problemnya itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Contoh, ada yang baju bergambar komik bagian belakang, ada cerita. Ini yang di belakang, dia sholat Allahu Akbar. Pas dia lihat, jadi sholat ini menatap ke depan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ya, disunnahkan sholat menghadap lurus ke depan. Mazhab Maliki ya. Kalau jumhur, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah melihat ke tempat sujud. Ya, sekali lagi mazhab Maliki sunnahnya menghadap ketika sholat lurus ke depan. Alasannya karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatra masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ini kata Imam Malik, oh Allah suruh wajah mengarah ke Ka'bah. Makanya mazhab Maliki jangan heran kalau mereka sholat lihatnya ke depan, bukan lihat ke bawah. Tapi kalau jumhur melihat ke tempat sujud. Namun semuanya sepakat hukumnya makruh melihat ke langit, lihat ke atas itu sepakat. 4 mazhab mengatakan hukumnya makruh. Nah, dia sholat, ada orang pakai baju tulisan komik di belakang punggungnya, pakaiannya. Yang di belakang ini yang masalah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia cerita bagus ini. Dia baca.
baca penasaran, tulis. Ini berarti sudah makruh. Berarti sudah mengganggu orang yang sholat. Jadi makruhnya bukan digambar, tapi ketika hukumnya mubah gambar, ketika dipakai di sholat mengganggu sholat, maka di saat itu dihukumi makruh. Makanya dalam kitab, ada kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba. Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih tentang 4 mazhab. Itu menyatakan kalau gambar yang digunakan pakaian, di situ ada gambar, kemudian orang yang sholat terganggu dengan gambar tersebut, maka hukumnya makruh. Tapi kalau orangnya tidak terganggu dengan gambar tersebut, maka hukumnya tidak makruh. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Dalam kitab Fathul Mu'in, ada kitab fikih Syafi'i, Fathul Mu'in mengatakan kalau mengganggu daripada kekhusyuan sholat, maka dihukumi makruh. Bukan hanya pakaian, sejadah pun bisa menjadi makruh kalau punya gambar yang mengganggu konsentrasinya. Dia sholat, ada gambar Ka'bah, ada gambar masjid. Ternyata waktu dia sholat, dia lihat jendela ada berapa itu dihitung. 1, 2, 3. Oh, ini pintu depannya. Ini secara tidak langsung sudah mengganggu sholat. Di saat itu hukumnya makruh. Jadi dia lihat kondisi orang. Menurut kitab Fathul Mu'in, makruhnya ketika gambar yang mubah, ya, gambar yang mubah. Karena gambar ada 2, ada yang mubah, ada yang haram. Ketika gambarnya mubah, maka kondisi orangnya jika dia sholat ada gambar terganggu, maka makruh menggunakan sajadah yang bergambar, dan juga makruh menggunakan baju yang ada gambar. Dan secara jujur, kalau ada gambar memang terganggu, kecuali dia tutup mata. Makanya tutup mata dalam sholat, dari awal sholat dia tutup mata, menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Al-Imam Ghazali memberikan pengecualian, kecuali dengan tutup mata dia lebih khusyuk, boleh. Karena Imam Ghazali meletakkan syarat, bukan syarat, rukun sholat khusyuk. Hasan Al-Basri juga mengatakan rukun sholat itu ada khusyuk. Maka ketika orang tutup mata, jika ada gambar-gambar yang mengganggu dia punya sholat, itu lebih baik tutup mata daripada dia terganggu melihat gambar-gambar. Ini gambar-gambar mubah. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, juga dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba. Di dalam kitab Fatwa Al-Fatawa daripada Sultanul Ulama, Al-Imam Subki memberikan gelar, dan ulama-ulama lainnya mengatakan ini julukan Sultanul Ulama disepakati oleh para ulama. Seorang ulama punya gelar Sultanul Ulama, artinya rajanya ulama. Namanya Izzuddin Ibni Abdissalam. Dalam kitab fatwa beliau menyebutkan, kalau sejadah ada gambar yang mubah, ya, gambar yang mubah, kemudian orang yang punya sajadah itu dia sholat tidak terganggu. Ini ada gambar. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan dalam kitab Fathul Bari, bukan hanya gambar, tapi juga mencakup warna, mencakup juga nukush, ukiran-ukiran. Jadi maknanya, kata Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa kemakruhannya tidak terbatas kepada gambar saja, tapi bisa ukiran-ukiran, warna-warna yang mencolok, sehingga ketika sajadah itu berwarna-warni dan orang yang sholat terganggu, maka dihukumi makruh. Kata Izzuddin Abdissalam, Sultanul Ulama, rajanya ulama, julukannya Sultanul Ulama, sebagaimana yang dijuluki oleh Al-Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra. Beliau mengatakan para ulama sepakat memberikan gelar kepada Izzuddin Abdissalam dengan gelar Sultanul Ulama. Tapi kalau orang tersebut tidak terganggu sama sekali, maka kemakruhannya hilang.
tidak makruh. Dia dengan adanya gambar dan lain sebagainya, warna-warni ukiran di sejadahnya atau di bajunya orang atau di bajunya dia, tidak mempengaruhi dia dalam sholatnya, maka hukum makruhnya hilang. Boleh. Tapi kalau terganggu makruh. Nah, ini kasus mengenai gambar yang hukumnya mubah. Gambar yang hukumnya mubah, seperti gambar benda-benda mati atau warna-warna atau ukiran-ukiran. Nah, sekarang kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama ya. Yang kedua ini gambarnya haram. Gambarnya haram, maka hukumnya haram. Haram menggunakan pakaian yang ada gambar haram. Contoh gambar yang haram: gambar wanita membuka aurat atau menampilkan anggota tubuhnya seakan-akan ya, kalau orang melihat walaupun lukisan membangkitkan syahwat, maka itu haram. Kemudian gambar makhluk-makhluk hidup walaupun hewan, gambar harimau, gambar singa, gambar burung. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat ketika beliau datang ke rumahnya, itu gordeng rumahnya, tirai rumahnya itu ada gambar burung. Kemudian Nabi SAW beliau marah. Dan kemudian ketika beliau marah, beliau katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang ingin membandingkan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Jadi Nabi katakan melukis makhluk hidup itu seperti melawan ciptaannya Allah, membandingkan atau ingin melawan dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Dari situ Sayyidatuna Aisyah mengatakan faja'alnahu wisadah atau wisadatain. Karena Nabi marah, itu tirai akhirnya saya buat jadi sarung bantal. Sarung bantal. Nah, ketika sudah dibuat sarung bantal, atau sarung bantal itu satu bantal atau dua bantal, au wisadatain, artinya dua bantal. Setelah itu Nabi masuk, Nabi tidak ada masalah. Nah, dari sini ulama mengambil istinbat hukum seperti Al-Imam As-Sayyid Al-Muhaddits Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya namanya Iqamatul Hujaj. Beliau ini ahli hadis. Beliau mengatakan gambar makhluk hidup hukumnya haram secara mutlak, kecuali gambar-gambar tersebut diletakkan di tempat-tempat yang hina, bukan tempat-tempat untuk menjadi perhiasan atau menjadi simbol kemuliaan. Yang hina seperti apa? Keset kaki, mau gambar burung, harimau, singa secara utuh gambarnya boleh. Kenapa? Diinjak-injak. Karpet, sarung bantal. Tapi kalau gordeng itu mulia, dan gordeng itu di tempat yang mulia karena tidak diinjak dan selalu bisa dilihat oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar makhluk hidup yang dimana hukumnya bisa menjadi boleh kalau gambarnya tidak utuh. Ada riwayat Imam Baihaqi punya riwayat. Imam Baihaqi mengatakan, mengutip dari Ibnu Abbas mengatakan, as-sura ra'su, gambar itu utuh kepala dan seluruh anggota tubuh. Fa idza quti'a ra'su falaysa bisurah. Tapi kalau gambarnya ada kepalanya putus, sisa badannya, atau kepalanya ada tapi tangan enggak ada, kaki tidak ada, artinya tidak utuh, maka ini boleh. Itu juga dikuatkan oleh pendapat daripada Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam.
juga dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah dalam kitabnya Iqamatul Hujaj ala hurmati ala dalilil hurmati tamthil wa surah, nama kitabnya. Jadi kalau gambarnya tidak utuh boleh, kepala, badannya. Tapi kalau secara utuh atau hewan sekalipun secara utuh, maka hukumnya haram. Itu penjelasan para ulama tentang gambar. Jadi gambar ada yang mubah, ada yang haram. Nah, gambar yang haram kalau dipakai dalam sholat, hukumnya haram, bukan makruh lagi. Hukumnya haram. Ada gambar singa, ada gambar anjing secara utuh, hukumnya haram. Nah, kemudian ada gambar yang diperbolehkan, gambar sesuatu yang tidak nyata di kehidupan dunia. Menggambar sesuatu yang tidak nyata di kehidupan dunia. Kartun itu nggak ada orang kayak begitu. Kartun beda, kartun dengan lukisan. Kartun itu animasi, walaupun mirip lukisan, tapi para ulama memperbolehkan karena mereka menganggap kartun itu tidak nyata. Tapi kalau kita melukis orang, ada orang datang, ini wajahnya kita lukis secara utuh, maka itu hukumnya haram. Tokoh-tokoh animasi fiktif, Doraemon, yang lain-lainnya, kartun-kartun itu tidak ada di alam nyata, maka hukumnya boleh. Ini sudah dirinci oleh para ulama tentang hukum gambar. Jadi kalau hukum menggambar ini ancaman keras, menggambar makhluk hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaba yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah pelukis makhluk-makhluk hidup. Musawwirun. Besar, berat dosanya. Dan di dalam rumah hukum bukan hanya gambar, patung makhluk hidup juga sama. Tamathil, bahasa Arab timsal jamanya tamathil. Kalau ada gambar-gambar yang utuh makhluk hidup, maka malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk, ya masuk syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamathil wa fi riwayat ukhra wala junub. Malaikat tidak akan masuk. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Malaikat tidak akan masuk di satu rumah fihi, yang di dalam rumahnya ada apa? Kalbun, seekor anjing. Kalau mazhab Maliki, ini mazhab Maliki memang mereka anjing tidak najis, makanya mereka piara anjing mazhab Maliki. Tapi jumhur mengatakan najis. Kalau kita Syafi'i apalagi. Ini berdasarkan hadis ini jelas malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada seekor anjing. Yang kedua, wala surah. Dan juga malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada lukisan. Makna lukisan di sini yang tadi saya jelaskan, lukisan-lukisan makhluk hidup atau lukisan-lukisan yang memunculkan syahwat. Walaupun tidak utuh, misalnya tadi saya katakan kalau gambarnya tidak utuh kan tidak apa-apa. Ini walaupun tidak utuh tapi gambar wanita telanjang itu haram. Sama hukumnya walaupun tidak utuh. Kemudian yang ketiga, wala tamathil. Nah, juga patung makhluk hidup. Patung makhluk hidup. Ada patung makhluk hidup, hukumnya sama seperti lukisan. Kalau patungnya tidak utuh, hanya badan, ya, tangannya saja, itu masih diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau patungnya utuh, maka hukumnya haram, sama seperti lukisan. Yang punya patung makhluk hidup, malaikat tidak akan masuk. Yang keempat,
wala junubun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang junub, hadas besar. Nah, cuma di sini dikecualikan. Jangan lagi junub jam 2 malam, lagi musim hujan, air dingin kayak es. Dia punya pemahaman harus mandi pada waktu juga. Akhirnya besoknya masuk angin, sakit. Mandi janabah itu boleh ditunda. Tidak harus ketika janabah harus mandi. Memang disunahkan, tapi dalam kondisi normal. Coba antum pergi ke daerah-daerah yang ada musim dingin, musim salju. Kita pernah di Son'a. Waktu di Son'a di Yaman itu dia punya iklimnya dingin, tidak seperti Hadramaut panas. Kita buka itu keran, keluar seperti es cukur airnya. Misalnya orang janabah pemahamannya harus mandi pada waktu itu, dia bisa mati. Dingin luar biasa. Kecuali ada alat pemanas, kompor, itu air bisa dipanaskan. Tapi kalau masalahnya lagi musafir, tidak ada kompor, tidak apa, maka ditunda. Caranya bagaimana? Kalau ada air yang cukup, wudu saja. Tidak ada air, tayamum. Nanti sudah perkirakan, oh ini bisa saya mandi nih, maka di saat itu boleh mandi. Ini pernah kejadian, ada kitab fikih namanya Durusul Fiqhiyah, juz 4. Jadi kitab Durusul Fiqhiyah ini ada 4 juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Nah, yang juz 4-nya itu ada riwayat sahabat bernama Amr bin As. Nabi suruh memimpin pasukan dalam satu peperangan. Perjalanan jauh. Akhirnya pada waktu itu memang aturannya pemimpin pasukan itu ketika sholat dia harus menjadi imam. Itu aturan yang Nabi buat. Siapa yang memimpin pasukan perang, maka dia yang menjadi pemimpin juga dalam sholat. Perjalanan pas musim dingin, cuaca ekstrim dingin. Amr bin As tidur, mohon maaf, bangun tidur mimpi basah, sudah dekat waktu subuh. Mimpi basah berarti hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar. Bingung dia, cuaca dingin, mau mandi, ini dingin, bisa membahayakan dirinya. Tapi tidak mandi juga bahaya ini, orang tahu, gengsi. Mau jadi imam, walah saya lagi hadas besar, kan tidak enak. Akhirnya dia beristihad, sudah tayamum, pakai tayamum, dilaksanakan sholat subuh, dia menjadi imam sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia bilang kepada kawan dekatnya, tadi saya mimpin sholat subuh dalam keadaan janabah. Wastagfirullah, bagaimana ini? Nanti saya lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, iya, habis bagaimana air dingin? Kalau saya mandi, saya bunuh diri. Sudah, pulang ke Madinatul Munawwarah, kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi suruh panggil tuh Amr bin As. Benar engkau menjadi imam sholat subuh dalam keadaan hadas besar, janabah? Dia katakan benar ya Rasulullah. Kenapa? Artinya awalnya tidak boleh. Gimana hadas besar, hadas kecil saja tidak boleh. Dalam hadis Nabi katakan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, rawahu Muslim. Nabi katakan Allah tidak terima salat seorang di antara kalian kalau sedang hadas kecil. Idza ahdatsa, hadas kecil, bukan hadas besar. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jadi hadas kecil saja Allah tidak terima salat kecuali dalam keadaan berwudu, apalagi hadas besar. Kemudian dia memberikan argumen. Dia katakan, ya Rasulullah, cuaca ekstrim, air dingin. Kalau saya mandi di malam itu, saya bisa celaka. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, jangan bunuh diri kalian, karena Allah sangat sayang kepada kalian. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang ia lakukan. Ini dalam kondisi tertentu. Yang menarik dari hadis tersebut,
Ini hadis kalau dijelaskan secara ilmu hadis, penjelasan seperti tadi. Artinya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing, ada gambar, ada patung, ada orang janabah. Ini makna secara ilmu hadis. Tapi kalau ditarik penjelasannya di ilmu tasawuf, maknanya beda. Makanya Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau ketika menjelaskan hadis tersebut berbeda. Beliau katakan makna hadis tersebut la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamathilu wala junub. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Kata rumah di sini Imam Ghazali mengartikan hati. Rumah itu hati. Malaikat tidak akan masuk, artinya malaikat tidak akan masuk membawa rahmatnya Allah. Malaikat tidak akan masuk membawa hidayah petunjuknya Allah. Malaikat tidak akan masuk membawa cahaya Allah ke dalam hati orang yang ada najis dalam hatinya. Makanya awalnya apa? Kalbun hukum najisnya apa? Mughallazah, najis berat. Artinya orang yang punya hati kotor, sifat sombong, merasa benar sendiri, punya surga sendiri, yang lain ngontrak, kemudian iri hati, ria, seluruh penyakit-penyakit hati ini najis batin. Makanya kalau ada najis batin di dalam hati kita, malaikat yang membawa rahmat, membawa maghfirah, membawa hidayah, membawa nur, membawa segala kebaikan yang Allah kirimkan, tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Itu penafsiran dari Imam Ghazali rahimahullah. Makanya yang punya harta banyak, jangan sombong dengan hartanya. Kau punya pabrik 10, ketika meninggal pabrik 10 gak ikut ke dalam rumah, ke dalam kuburan. Palingan diwariskan. Kalau yang keluarganya terdidik, ya mereka akan adil dalam membaginya. Tapi kalau rakus, bisa saling bunuh satu dengan lainnya gara-gara harta. Yang punya ilmu, jangan merasa pintar dengan ilmunya, sedangkan orang lain dianggap salah dan bodoh. Ilmu ini luas, lautan. Ada kisah Ibnul Arabi, julukannya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Ini julukannya luar biasa. Syekhul Akbar, Maha Guru, wa Kibritul Ahmar, berlian atau batu jamrutnya para ulama. Beliau punya karya tulis ada 300 lebih karya. Judul kitab beliau 300 lebih. Ada kitab namanya Tarjamanul Ashwaq, ada kitab namanya Al-Hub wal Mahabbatu Ilahiyah. Ada kitab beliau yang terkenal namanya Fususul Hikam, kemudian disarah oleh Abdul Ghani bin Ismail An-Nablisi dengan judul Jawahirul Nusus fi Hilli Kalimatil Fusus. Ada kitab beliau yang terkenal Futuhatul Makkiyah. Pokoknya banyak karya beliau, diakui beliau. Bahkan kontroversial, menurut sebagian orang mengatakan beliau menyimpang. Ini orang belum sampai magamnya beliau sudah vonis orang. Terlalu cepat memvonis. Ibnu Arabi waktu naik kapal, itu kapal di tengah lautan, ombak begitu besar hingga kapal terombang-ambing, hampir tenggelam. Maka Ibnu Arabi berdiri di depan kapal. Dia berteriak kepada lautan, "Ya Buhair uskun, wahai lautan kecil, diamlah. Fa inna fawqaka bahr minal ilm." Karena sesungguhnya di atasmu ini ada lautan besar daripada lautan ilmu. Itu ucapan disampaikan oleh Ibnu Arabi. Spontan itu lautan tenang. Beliau seorang wali min auliyaillah. Beliau punya tasawuf yang tinggi karena memadukan tasawuf dan filsafat. Namanya tasawuf falsafi. Jadi tasawufnya ada 3. Ada tasawuf salafi, itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abdul Haris Al-Muhasib. Ini tasawuf, topik utamanya adalah zuhud terhadap dunia. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di dalam hati
hati kami. Itu tasawuf salafi, punya topik utama yang mereka kaji. Naik lagi namanya tasawuf sunni, perpaduan fikih dan tasawuf, yaitu tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Al-Imam Qusairi Naisaburi, tasawufnya Al-Imam Abu Thaib Al-Maki. Kemudian generasi ketiga namanya tasawuf falsafi, yaitu seperti Ibnu Arabi, Al-Imam Al-Jili, Al-Imam Sahrawardi, dan banyak lagi para imam-imam. Jadi beliau mengatakan dengan ilmu yang beliau miliki, memang sebenarnya ulama telah memberikan komentar, beliau ini lautan ilmu. Tapi toh ternyata Allah Ta'ala ingin mendidik. Jangan pernah merasa diri memiliki ilmu yang paling luas. Pasti ada hal yang kita tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i itu tawadhu. Imam Syafi'i sudah menjadi imam besar, beliau punya ucapan apa? Nisfu ilmika, nisfu ilmi fi nisfu ra'i akhik. Sebagian ilmu itu ada di sebagian pikiran saudaramu. Ada yang saudaramu tahu, engkau tidak tahu. Itu tawadunya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Ibnul Arabi mengatakan, wahai lautan, berhenti. Di atasmu ada lautan ilmu. Maka ada ikan lewat. Allah berikan ilham, itu dengan izinnya Allah, ikan bisa berbicara. Kemudian ikan ini mengatakan, luar biasa, engkau punya ucapan itu bisa menghentikan lautan yang sedang berombak. Itu luar biasa. Cuma saya mau kritik ucapan yang bagian akhir, yang engkau katakan engkau adalah lautan ilmu. Kalau engkau lautan ilmu, saya ingin ajukan pertanyaan. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau lautan ilmu. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, engkau bukan lautan ilmu, sebagaimana yang engkau nyatakan tadi. Itu kata ikan. Kemudian kata Ibnu Arabi, kalau begitu sampaikan pertanyaan. Dia katakan, ini ikan mengatakan, pertanyaan, ada suami istri, ini suaminya pergi keluar rumah, tiba-tiba suaminya musikha, dikutuk jadi batu. Ini hukum istrinya masa iddah tolak apa iddah suami meninggal? Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri, suaminya pergi keluar, musikha samak, dikutuk jadi ikan. Ini masa iddah istrinya, iddahnya suami meninggal atau iddahnya cerai? Ibnu Arabi mengatakan, ini pertanyaan belum pernah ada di kitab. Saya tidak tahu. Kata Ibnu Arabi, lihat, lautan ilmu, ikan memberikan pertanyaan, ternyata ada hal yang beliau tidak tahu. Dia bilang, saya tidak tahu. Apa jawabannya, wahai ikan? Kata ikan, saya mau menjawab, tapi ada syarat. Apa itu syaratnya? Setiap kitab yang engkau tulis, cantumkan namaku sebagai gurumu dalam kitab tersebut. Karena menyampaikan ilmu otomatis jadi guru. Makanya dalam satu kitab, saya lupa kitab apa dulu saya baca, itu iblis pernah mengajarkan Nabi Isa satu doa. Iblis datang, ya Isa, engkau luar biasa, engkau ruh Allah, saya mau ajarkan ini ilmu luar biasa. Ini doa hanya saya ajarkan kepadamu. Mau kau terima ilmu yang saya ajarkan? Kata Nabi Isa, tidak, saya tidak mau. Kenapa? Kalau engkau berikan saya satu ilmu, otomatis engkau jadi guru saya. Saya gak mau jadi gurunya. Daripada guru saya iblis, mendingan saya tidak mau dapat ilmu darimu. Itu. Makanya ini ikan kasusnya begitu. Kata ikan, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Jadi yang suaminya dikutuk jadi batu, itu masa iddahnya suami meninggal, iddatul wafat. Suami meninggal itu berarti masa iddahnya istri yang tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Tapi istrinya ini kalau tidak hamil, masa iddahnya jika suami meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kata Ibnu Arabi, kenapa itu masa iddahnya suami meninggal? Karena dikutuk jadi batu, benda mati. Berarti seperti orang mati. Kalau yang kedua, masa iddahnya iddah tolak, iddah cerai. Iddah cerai 3 kali suci. Ya tarabbasna
thalathatu quru, 3 kali suci. Ditanya, kenapa itu 3 kali suci? Karena dikutuk jadi ikan, dan ikan makhluk hidup. Suaminya hidup, meninggalkan istrinya, udah bisa kasih nafkah dan sebagainya, berarti masa iddahnya ini iddah cerai. Iddah cerai 3 kali suci. Dan memang nama ikan itu beberapa di kitabnya Ibnu Arabi ditulis. Di antaranya syarah daripada Fususul Hikam berjudul tadi Jawahirul Nusus fi Hilli Kalimatil Fusus, nama kitabnya. Di situ beberapa kali disebutkan Syekhi sama guruku ikan. Ternyata kasusnya daripada kejadian ini. Ini hikmah yang perlu dipelajari, bahwa ilmu ini terlalu luas untuk kita menganggap diri kita benar sendiri. Ilmu ini terlalu luas. Tapi kalau sudah ada ulama-ulama yang menjelaskan, maka kita berpegang dengan itu. Di antaranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan wasiat agar kita berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah. Ini akidah ini sekarang diganggu-ganggu oleh orang, dibilang sesat. Ini akidah banyak dari kalangan ahli hadis. Para ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, ini mayoritas kebanyakan mereka akidahnya Asy'ariyah. Kalau Hanafi banyak mereka mengikuti akidahnya Abu Mansur Al-Maturidiyah. Kalau Ahmad bin Hanbal ada cabang daripada masalah akidah mereka. Kata Imam Haddad, kun asy'ariyan fi i'tiqadik. Jadilah kalian berpegang teguh dengan paham Asy'ariyah, kata Imam Haddad. Imam Haddad mengarang Ratibul Haddad. Beliau mencapai maqam kutub aulia, Gauthil Ibad wal Bilad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pemimpin para aulia di zamannya. Beliau itu kalau ada hadis yang susah enggak pakai cari di buku, tidak repot cari kitab. Beliau katakan, idza ashkala alai hadis sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Kalau ada hadis yang sulit saya pahami atau sulit saya cari tahu asalnya dari mana, sa'altu Rasulullah mubasyarah, saya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, jadilah kalian Asy'ariyah dalam masalah akidah. Fa innahu huwa man halusa fi anizayyi wal kufri. Karena ini akidah adalah mata air yang jernih, tidak ada kekufuran, tidak ada kesesatan. Ini akidah dipegang diantaranya guru tua. Guru tua juga memberikan wasiat itu, pegang Asy'ariyah. Para ulama hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi, mereka Asy'ariyah kulluhum. Bahkan Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin ketika mensarahkan kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza utlika ahlu sunnati wal jamaah fahum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau diartikan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Artinya kalau bukan dua ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ikut dua ini ahli sunnah wal jamaah. Itu kata Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahumullah. Jadi pegang ini, pelajari, dipegang. Ini akidah kita bawa sampai meninggal, karena akidah ini sudah terbukti dibawa oleh orang-orang soleh, para aulia, kaum solehin terdahulu sampai hari ini, dan mayoritas paling banyak Asy'ariyah di dunia. Paling banyak orang Islam mengikuti daripada pemahaman ilmu akidah daripada Abu Hasan Asy'ari rahimahumullah. Nah, ini tentang konteks daripada hadis la tadkhulul malaikah. Kemudian kita berpakaian juga ada hal-hal yang dimana disunnahkan jika kita niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian kita yang paling bagus kata para ulama yang polos-polos. Warna paling bagus warna putih. Tidak ada warna putih, warna hijau atau warna-warna lainnya selain warna merah yang ada khilaf, itu pun juga terdapat perbedaan pendapat. Dan baju warna kuning bagi laki-laki juga disebutkan menggunakan bahan tumbuh-tumbuhan, tapi selain daripada itu ada ikhtilaf, jadi tidak terlalu bermasalah. Namun yang jadi masalah tadi gambar-gambar makhluk hidup. Di antaranya yang kita anggap sepele, tapi kalau kita niat mengikuti aksesoris daripada pakaian, yaitu cincin. Cincin ini mazhab Maliki
Imam Malik khususnya mengatakan kalau niat memakai cincin ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat kesunahan. Sebagian mazhab lain mengatakan hukumnya mubah, tidak masuk sunnah, hanya mubah-mubah. Tapi mereka jelaskan kalau sultan dan apa disunahkan. Untuk biasa Nabi sunnahnya, mereka mengatakan sunnahnya itu karena Nabi menggunakan cincin distempel. Jadi stempel untuk membuat surat. Namun terlepas daripada itu, mazhab Maliki mengatakan hukumnya sunnah kalau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jarinya itu jari kelingking sama jari manis. Kanan atau kiri tidak masalah. Itu sunnahnya di situ. Nah, cincin yang kita bahas cincin sedikit ya. Jadi cincin ini sejak Nabi Sulaiman sudah menggunakan cincin. Yang luar biasa saya dapati dalam satu riwayat, ini riwayatnya Imam Tabrani, lahir 260-360 Hijriah. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fassu khatami Sulaiman bin Daud alaihissalam samawiyun." Mata cincinnya Nabi Sulaiman itu dari surga. Mata cincinnya. Fa ulqiya ilaihi. Kemudian diberikan kepada Nabi Sulaiman. Akhazahu fa wada'a fi khatamihi. Nabi Sulaiman mengambil mata cincin tersebut, kemudian dipakaikan di cincin yang beliau kenakan. Wa kana naqshuhu. Ini yang luar biasa. Tulisan daripada mata cincin yang berasal dari surga, di situ ada tulisan. Tulisannya adalah Ana Allah, la ilaha illa ana. Saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya Allah. Muhammadun abdi wa rasuli, dan Nabi Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Itu di cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, itu meriwayatkan kana khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min warik, adalah cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perak. Wa kana fussuhu habasyiyah, dan mata cincinnya itu berasal dari Ethiopia. Di dalam kitab Muntahasul menjelaskan mata cincinnya Rasulullah SAW ada yang berwarna hitam, dan Nabi SAW menggunakan di jari manisnya, di jari manis, kadang-kadang di jari kelingking, kadang-kadang di jari manis. Dan cincin Nabi Sulaiman ini punya rahasia. Dengan cincin tersebut Allah Ta'ala tundukkan bangsa jin, sehingga Nabi Sulaiman bisa mengatur bangsa jin. Dan cincinnya Nabi Muhammad SAW juga memiliki sir. Disebutkan di dalam kitabnya Syekh Ibrahim Bajuri, jadi siapa yang menggunakan cincin Nabi Sulaiman, maka dia akan memiliki kerajaan. Cincin Nabi Sulaiman hilang, kerajaan Nabi Sulaiman runtuh. Cincinnya Nabi Muhammad SAW juga memiliki sir, yang dimana sir ini memiliki kekuasaan khilafah ala minhaj nubuwah. Dikasih kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Nabi meninggal dunia diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan, cincinnya jatuh ke satu sumur namanya Sumur Aris dan hilang. Maka di saat itulah runtuhlah daripada kerajaan kenabian. Walaupun dilanjutkan oleh Imam Ali karena magomnya berbeda. Dalam kitab Ruhul Ma'ani mengatakan Imam Ali ini khilafatul arwah. Beliau menjadi khilafahnya arwah, khilafahnya melantik para aulia, khilafahnya mengangkat mereka menjadi kutbul, pemimpin para wali. Itu khilafahnya Imam Ali, mengurus masalah ilmu, mengurus masalah arwahnya para kaum muslimin. Dan cincin itu hilang menyebabkan fitnah. Jadi fitnah mulai terjadi di zaman Sayyidina Utsman sampai hari ini, sampai mendekati hari kiamat, karena cincin itu jatuh di sumur namanya Arisa dan hilang, maka runtuhlah kerajaan yang bermanhaj nubuwah yang terhindar dari fitnah.
Setelahnya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai pada tahun 40 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun, Sayyidina Umar memimpin 10 tahun, Sayyidina Utsman memimpin 14 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin 4 tahun lebih, 4 tahun. Kemudian 6 bulan dipimpin oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang Nabi katakan khilafah. Nabi katakan al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah setelahku 30 tahun kata Rasulullah SAW. Dihitung mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Sayyidina Hasan persis jumlahnya 30 tahun. Ini luar biasa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan tentang cincin di pertemuan berikutnya, tentang nasihat-nasihat yang tertulis di cincinnya Khulafaur Rasyidin, kemudian hukum memakai cincin dan cara memakainya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan kita bisa bertemu lagi di Masjid Al-Muhajirin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana li ta'luki man duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.